Eh, kamu mau kemana? Enggak, tunggu. Aku tanya sekali lagi, kamu mau kemana? Gak mungkin. Kamu cuma lewat doang, gak mungkin. Kamu turun pakai gaun pesta kayak gini, bawa tas kecil, terus kamu bilang gak kemana-mana, cuma keluar sebentar. Ya, bahkan sembuh juga gak bisa dibodoh-bodohin tau. Kamu pikir aku bakal diem, ha? Enggak, jangan jalan dulu ya. Berhenti. Aku tanya sama kamu mau kemana? Iya, aku tahu kok. Aku tahu kalau kamu mau pesta, jelas banget dari eh pakaian kamu. Tapi ya, aku tahu kamu mau pesta. Tapi di mana? Sama siapa? Dan kenapa jam segini? Kamu sadar kan? Sekarang udah hampir jam tengah malam. Dan kamu bilang aku nggak perlu ikut, nggak perlu tahu bahkan. Kamu serius ngomong kayak gitu? Enggak. Kamu nggak diizinin buat pergi sendirian. Iya, aku tahu kamu gak bener-bener sendirian karena kamu mau pesta sama orang banyak. Tapi sendirian yang aku maksud itu ya, kamu gak ada yang ngawasin, gak ada yang jadi kaki tangan kamu. Kalau memang kamu pergi sendirian, cuma ada teman-teman kamu, aku tahu kok. Tapi itu gak diizinin sama sekali. Kamu tahu pekerjaanku apa kan? Aku itu bukan supir yang cuma nganterin kamu doang, terus jemput kamu udah kelar, enggak. Aku juga bukan pelayan, ya bisa kamu suruh-suruh. Aku nggak bisa seenaknya kamu suruh pulang, atau suruh kamu masak atau semacamnya. Atau mungkin aku bukan pelayan yang bakal datang kalau kamu panggil. Enggak, itu bukan pekerjaanku. Tapi pekerjaanku, jagain kamu. Aku bodyguard kamu. Yang artinya, selama kamu keluar dari rumah ini, keselamatan kamu bakal jadi tanggung jawab aku. Jadi sekarang mendingan kamu balik lagi ke kamar kamu ya. Kamu gak diizinin kemana-mana. Dan berhenti buat berdiri di depanku sambil bilang, aku mau pergi tapi kamu gak boleh ikut. Itu gak bakal terjadi, oke? Ayolah, kamu gak boleh cemberut kayak gitu. Aku tahu kok kamu kesal. Ya aku juga tahu kalau kamu ngerasa aku tuh ikut campur sama urusan kamu. Tapi ini bukan soal perasaan kamu yang lagi pengen senang-senang, yang lagi pengen pesta sama teman-teman kamu, enggak. Bukan cuma sebatas itu. Kalau soal itu sih aku paham. Tapi ini tentang keselamatan kamu. Dan kalau kamu masih coba buat keluar sendirian, terus terjadi sesuatu yang di luar dugaan kamu, di luar sana, siapa yang bakal repot? Yang pertama kali dimintain pertanggungjawaban itu ya aku. Bukan teman kamu atau bahkan orang-orang yang ada di pesta itu. Kayaknya juga kamu gak kenal semua orang yang ada di pestanya nanti. Jadi ya, aku minta maaf kalau mungkin aku ngelarang kamu buat keluar, tapi aku dikasih tugas buat jagain kamu. Ya kamu boleh pesta, gak apa-apa. Tapi gak tengah malam kayak gini. Ini udah terlalu larut buat kamu keluar, apalagi sendirian. Ngerti? Apa? Enggak ada alasan apa-apa. Kamu gak boleh beralasan apapun, oke? Mau cuma satu malam, cuma sebentar doang. Atau banyak orang kok. Enggak. Aku tahu alasan itu. Aku udah sering dapat alasan itu dari kamu, tapi aku, ya kali ini aku nggak ngizinin. Oke? Soalnya satu kesalahan kecil aja itu udah mimpi buruk buat aku. Dan masalahnya aku nggak dibayar buat ngambil resiko itu. Aku dibayar buat jagain kamu. Oh, jangan ngambek gitulah.
Ya kalau memang kamu mau pesta, aku bisa kok nemenin kamu. Iya, nggak apa-apa. Em, Mungkin aku bisa pura-pura jadi pacar kamu. Apa? Aku nggak boleh ikut sama sekali. Kamu nyuruh aku buat tetap di rumah. Serius? Shh, nggak boleh. Kamu nggak usah bilang ini perintah. Nggak usah. Kamu itu putri bosku. Kamu itu bukan bosku ya. Kamu cuma putri dari bosku. Dan peraturan tertulis. Aku harus memenuhi tanggung jawab aku sebagai tugas yang dimana aku jadi bodyguard kamu dan kamu adalah putri bos yang dimana secara teknis kamu bukan bosku. Justru bosku nyuruh aku buat larang kamu pergi kemana-mana. Ya masalahnya kamu bukan bagian dari komandoku. Ini soal keamanan aja. Ya, ya cuma itu satu-satunya cara. Bolehin aku pergi sama kamu. Karena perintah dari bos itu jelas banget. Dan perintah yang aku terima dengan jelas itu adalah jangan pernah biarin dia sendirian. Jangan pernah biarin kamu sendirian. Dan aku gak akan pernah biarin kamu sendirian. Jadi, aku ikut. Titik. Aku tahu kepala kamu. Aku tahu apa yang kamu pikirin. Pasti kamu mau coba cari jalan lain kan? Iya, ketahuan. Soalnya barusan kamu ngelirik ke arah lain. Kamu pasti lagi cari celah ya kan? Lucu banget sih kamu. Jangan coba-coba lewat samping ya. Aku tuh tahu gerakan kamu. Aku tahu pikiran-pikiran kamu. Ya namanya juga remaja ya kan. Lagi nakal-nakalnya kan kalau lagi remaja tuh. Tapi sayangnya ya, itu gak akan berhasil. Boleh aja, silakan aja. Kamu mau cari jalan yang terbaik yang punya. Tapi itu gak akan pernah berhasil. Kalau kamu mau keluar ya, mesti ngelewatin aku dulu. Kamu tuh bener-bener maksa aku ya. Oke. Oke, sini. Lihat aku. Kamu gak boleh ngeliatin aku sama tatapan itu ya. Kamu tuh nganggap aku tuh tukang penjara kamu ya. Iya, aku tahu sih. Biasanya perasaan-perasaan yang gak dibolehin keluar, gak dibebasin buat main, di mana-mana tuh gak dibolehin sendiri atau dilarang buat pergi ke suatu tempat ya. Itu sih rasanya memang kayak penjara. Tapi tolong pengertiannya, aku cuma ngelakuin pekerjaanku aja. Ya walaupun kadang bikin kamu jengkel ya. Tapi kamu tahu nggak apa yang paling nyebelin? Bukan kamu yang keras kepala, bukan kamu yang suka ngelawan, bukan kamu yang suka curi-curi waktu. Yang paling nyebelin adalah ya aku harus tetap jagain kamu. Ya, aku harus tetap jagain kamu meskipun kamu tuh nganggep aku tuh kayak penghalang buat kamu ya. Ya, kamu bilang aku terlalu posesif, nggak apa-apa. Aku nggak ngerasa itu hal yang salah. Karena memang tugas aku ya itu. Jagain kamu,
Mungkin aku memang terlalu ngatur atau ngekang kamu, tapi sekali lagi itu adalah tugas aku. Aku udah dengar itu berkali-kali. Tapi coba kamu pikir satu hal. Kalau aku bener-bener gak peduli, aku gak ngerjain tugas aku, melaksanakan tugas aku dengan baik, aku udah biarin kamu pergi dari tadi. Aku tinggal bilang, ya silakan aja. Selesai, kelar. Dan bahkan tugasku ya jadi jauh lebih mudah. Tapi aku nggak ngelakuin itu kan. Kamu tahu kenapa? Karena aku tahu di umur-umur kamu itu yang namanya nafsu, gairah, rasa penasaran itu lagi tinggi-tingginya. Dan kalau nggak ada yang ngawasin kamu, kalau nggak ada yang ngontrol pergerakan kamu, itu bisa jadi sesuatu yang bahaya buat kamu. Kamu gampang rasa nyaman. Saking nyamannya kamu tuh lupa kalau kamu tuh harus waspada. Kamu tuh harus hati-hati sama orang-orang yang terlalu dekat sama kamu bahkan. Makanya aku selalu ada di dekat kamu. Bukan aku jadi orang yang harus kamu awasi, tapi mereka, teman-teman kamu. Pasti kalau misalkan kamu jadi keluar malam ini, bakal ada yang ngajakin kamu tidur di rumah teman kamu kan? Dan kamu gak bakal pulang. Pasti ada. Satu dari sekian teman kamu, pasti ada yang ngajakin kamu nginep. Ayolah, aku tahu kok. Kelakuan-kelakuan para remaja. Nakal-nakalnya para remaja. Bahkan rasa ingin tahu tentang hal-hal yang bahaya. Kayak misalkan berdua di tempat yang sepi. Mojok di tempat yang gelap. Terus rasa keingintahuan tentang lawan jenis. Dan aku juga tahu kok, kamu pasti belakangan ini lagi ngerasa suka sama orang, ya kan? Kamu ngerasa kalau kamu lagi suka sama cowok. Enggak usah marah. Kalau soal itu sih aku nggak ngelarang ya. Gimana ya? Ya, itu adalah hal yang bagus, itu adalah berita baik yang harus kamu rasain. Kamu suka sama orang, cowok ganteng, cowok ya siapapun itulah. Yang pasti satu hal yang harus kamu perhatikan. Aku gak ngelarang kamu suka sama cowok, tapi kamu harus hati-hati sama cowok yang kamu suka. Ingat ya, jangan terlalu gampang ngerasa nyaman. Ya, ngerasa nyaman sih boleh, tapi jangan terlalu ngikutin pikiran kamu atau kata cowok yang kamu suka itu. Kamu boleh deket sama cowok, tapi jangan terlalu nurut, oke? Ngerti? Ya, aku bilang gitu sih bukan buat ngontrol hidup kamu atau ngekang kamu atau ngelarang kamu ya. Sekali lagi, tugas aku adalah jagain kamu. Oke, ya. Jangan ngambek lagi ya. Oke, iya, aku izinin kamu buat pergi ke acara teman kamu. Aku izinin, tapi satu syarat wajib, mutlak, yang harus kamu penuhi. Kalau memang kamu pengen pergi ke tempat acara itu. Iya, syaratnya cuma satu. Aku pergi juga sama kamu. Gimana? Oh, iya, oke. Bolehin aku pergi sama kamu dan biarin aku bilang kalau aku itu pacar kamu, bukan bodyguard kamu.
ayolah. Biar gak ada yang berani deketin kamu lagi. Iya, kenapa? Kita umurnya gak terlalu jauh berbeda. Paling berapa jarak umur kita? Ya lagian kan aku udah kenal sama ayah kamu udah lama banget. Bahkan aku juga, hitungannya aku dirawat sama ayah kamu kan? Ayah kamu yang rawat aku ya, bukan kamu. Jadi aku bakal lebih nurut sama ayah kamu. Aku bakal lebih nurut sama bos. Tapi kalau memang kamu pengen keluar dan kamu bersikeras buat tetap keluar, oke, aku ikut. Biar aku bisa bertanggung jawab sama tugasku. Dan aku juga punya alibi buat ngebolehin kamu pergi, kamu keluar. Dan aku juga masih bisa buat jagain kamu, buat mantau kamu di sana. Jadi acaranya masih bisa kamu nikmati dan aku masih bisa terus jalanin tugas aku sebagai bodyguard kamu. Gimana? Setuju? Oh ayolah, setujulah. Kamu gak ada pilihan lain? Atau mungkin aku bakal bikin kamu berubah pikiran biar kamu bolehin aku ikut pergi sama kamu. Oh tenang aja, aku gak bakal ikut campur sama teman-teman kamu kok. Atau yang ada ya mungkin malah teman-teman kamu, teman-teman cewek kamu yang suka sama aku nggak tahu ya. Bisa jadi. Yang penting tugas aku bisa aku jalankan. Dan tanggung jawab aku sebagai bodyguard kamu, aku nggak lalai. Aku masih bisa terus bertugas. Jadi ya, pilihannya sederhana banget kan. Kamu pergi, aku ikut. Atau kamu tetap di rumah aja. Oh, kamu diam? Kamu diam, berarti kamu mikir ya? Kamu masih mikir ya? Oke lah. Mungkin aku bakal flirting sedikit ya. Aku bakal teasing kamu sedikit biar seenggaknya hubungan kita bisa lebih cair nanti. Karena aku minta kalau nanti aku menghadiri acara yang punya kamu itu, aku bisa menjadi pacar kamu. Iya, itu cuma gimmick aja, tenang aja. Itu cuma gimmick kok. Nggak bener-bener kita pacaran kan? Oke. Kamu tau nggak? Jujur, aku tuh lebih suka ngeliatin kamu marah. Aku lebih suka ngeliatin kamu marah ya ngambek-ngambek, jengkel kayak gitu. Soalnya kalau kamu lagi ngambek tuh lucu. Ya, rasa pengen ngisengin kamu, jailin kamu tuh jauh lebih besar waktu ngeliat muka kamu tuh lagi ngambek. Kayak tadi misalkan, kamu mau keluar, aku nggak bolehin kamu keluar, terus kamu ngambek. Kayak, tapi kalau misalkan kamu bolehin aku ikut sama kamu, aku bakal bikin teman-teman kamu tuh kagum sama kamu karena kamu bisa dapetin pacar cowok yang ganteng, yang cool, yang keren, dan bisa bertanggung jawab. Aku janji aku gak bakal ngerusak acara itu. Yang ada malah aku bikin mereka full kasih perhatiannya ke kamu. Karena ya, anggap aja kita bakal jadi pasangan yang serasi. Paling serasi di acara itu. Dan itulah kenapa kamu harus ajak aku. Biar semua perhatian teman-teman kamu tuh ke kamu. Attentionnya itu ke kamu semuanya. Oke.
Oke, gimana kalau misalkan aku kasih kamu pilihan lain? Bukan pilihan sih, aku bakal kasih kamu sesuatu biar kamu seenggaknya nggak dapat sesuatu yang bikin kamu kesal. Aku kasih penawaran. Maaf, kalimatku kayak ini muter-muter ya, maaf ya. Oke, gini. Kalau misalkan kamu masih bersikeras buat tetap menghadiri acara pesta, eh, tapi aku tetap maksa juga buat ikut, dan biar kamu nggak terlalu kesel sama itu, gimana kalau misalkan nanti pulangnya atau mungkin besok lah ya, karena takutnya terlalu malam, eh, aku beliin kamu coklat. Atau makanan yang kamu suka. Apa pasta, pizza, atau mungkin yang lagi viral, burger? Iya, burger yang lagi viral itu kamu tahu kan? Oke. Em, jadi kamu setuju kan kalau misalkan aku ikut? Gak usah jaim. Aku tuh barusan lihat kamu tuh senyum excited. Tapi kamu tetap jaim dan kamu berusaha buat nahan senyuman itu kan. Aku tahu kalau kamu suka makanan itu. Aku tahu. Yang jagain kamu selama ini kan aku. Gimana? Jawabanmu apa? Hmm? Boleh kan kalau misalkan aku ikut sama kamu sebagai pacar kamu? Oke. Disclaimer ya. Ini bukan nembak. Aku nggak ngajak kamu pacaran, tapi ini biar aku bisa tetap jagain kamu. Dan kamu juga bisa tetap menghadiri acara pesta teman kamu. Oke? Ya, oke deh. Kalau gitu, silakan, Tuan Putri. Silakan jalan duluan. Iya, saya akan di belakang Tuan Putri. Iya, oke. Terlalu geli ya. Yaudah deh. Kalau gitu kita pergi sekarang aja ya. Jam berapa acaranya? Oh, itu acaranya di mana? Oh, deket. Ya udah kalau gitu, aku ambil kunci mobil dulu deh kalau gitu ya. Gak apa-apa, aman. Ya, oh enggak. Bentar. Enggak. Kamu harus ikut sama aku. Kamu harus ikut aku ngambil kunci mobilnya. Enggak. Nanti kalau misalkan aku ke belakang, terus aku ambil kunci mobil, kamu malah kabur. Enggak. Enggak. Ikut sama aku. Ayo. Ikut sama aku. Aku tuh udah tahu ya sama akal bulus kamu itu ya. Kamu pasti masih berusaha mencari celah biar kamu bisa kabur ya kan? Udah ayo sini, ikut sama aku. Enggak, itu kunci mobilnya di meja. Enggak kemana-mana. Udah diem. Udah ayo. Sini. Nah udah nih. Oke. Aku pakai baju ini udah cukup kok. Pestanya pesta apa emangnya? Bukan pesta dansa yang kayak di istana-istana gitu kan? Pesta biasa kan, kasual aja kan? Oh, iya maaf kan aku nggak tahu. Iya sih aku tahu kamu pakai gaun, cuma kan ya buat konfirmasi aja. Oh, acara ulang tahun ternyata. Kayaknya sih aku pakai baju ini nggak apa-apa sih. Aku udah pakai jas kan. Gaun sama jas kan cocok. Ya udah ya.
Ya kan konfirmasi aja, masalahnya kan kalau misalkan aku mau ikut ke pesta sama kamu, berarti kan aku juga harus jaga penampilan. Kalau misalkan kita nggak matching, malah aneh nanti dilihatnya. Tapi kayak gini aja nggak apa-apa ya, pakai jas aja ya. Yaudah kalau gitu, ini kuncinya udah sama aku kok. Yaudah, yuk kita berangkat sekarang ya. Udah, jangan cemberut mulu, napa sih? Nanti aku dimarahin sama bos, ya. Yaudah, senyum. Mau ke pesta masa nggak senyum sih? Senyum dikit dong, Tuan Putri. Tuan Putri, senyum dong. Tuan Putri masa nggak senyum? Kalau senyum cantik loh. Ayo cepetan senyum. Itu tuh bentar lagi. Ayo cepetan. Biar cantik cepetan. Ayo senyum. Udah senyum. Ayo dah. Tuh kan. Kalau kamu tuh senyum tuh cantik, serius. Ya ini bukan gombalan, itu pujian. Yaudah deh, yaudah. Jangan bercanda mulu ya, nanti telat. Yaudah yuk berangkat yuk.